Sejak awal perilisan trailernya, Star Wars Vision telah mengundang banyak sekali perhatian terkhususnya dari para Star Wars fans dan gue sendiri. Kemunculan berita ini memberikan sebuah harapan besar bagi para penikmat serial Star Wars untuk bisa melihat media favorit mereka dibuat dengan visual ala animasi Jepang. Mengingat animasi Jepang sendiri atau biasa disebut dengan anime, terkenal dengan animasinya yang sangat berkelas dan berbeda dengan animasi pada umumnya. Tentu yang paling dinantikan dalam serial ini adalah momen pertarungan lightsaber yang bisa digambarkan secara epik dengan style anime. I cannot allow you to become a threat. Meskipun banyak sekali orang yang hype dengan serial ini, namun tidak sedikit juga yang kurang suka dan agak khawatir dengan serial Star Wars Vision. Ada beberapa yang agak kurang begitu suka dengan penggambaran animasi Jepang dalam serial ini. Ada juga yang merasa khawatir dengan hasil akhirnya nanti, dan ada juga yang merasa kalau ini bukanlah Star Wars yang mereka kenal. Lalu apakah benar Star Wars Vision bukanlah serial yang sama dengan Star Wars yang asli? Apakah serial ini dibuat khusus untuk fans sejati Star Wars? Atau target dari serial ini adalah para fans yang baru saja ingin masuk ke universe Star Wars? Sedikit peringatan, di sini gue bakal memberikan opini gue mengenai Star Wars Vision. For your information, gue bukanlah seorang fans berat dari Star Wars. Gue hanya mengetahui sedikit mengenai media legendaris ini. Tapi setidaknya gue mendapatkan garis besar apa yang sebenarnya terjadi di universe Star Wars. Kalau ada beberapa hal yang gue nggak ketahui, well maklumin aja. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Star Wars Vision, sebuah serial animasi yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini. Serial ini dibuat oleh layanan streaming Disney Plus dan diproduksi oleh Lucasfilm Animation dengan bantuan dari beberapa studio animasi Jepang seperti Kamikaze Douga, Studio Colorado, Geno Studio, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru, dan sang legenda Studio Trigger. Animasi ini memiliki format anthology, yaitu sebuah serial yang mana isi ceritanya bakal memiliki banyak sudut pandang, atau dengan kata lain, dalam satu serial kita bisa mendapatkan banyak cerita yang berbeda dari tokoh utama yang berbeda di setiap episodenya. Tentu buat beberapa orang yang tidak mengetahui hal ini bakal agak sedikit terheran-heran. Gue sendiri ketika pertama kali nonton Star Wars Vision, gue langsung merasa bingung. Lah kok setiap episode ceritanya beda sama tokoh utamanya? Dan ternyata itu semua dikarenakan animasi ini menggunakan format anthology. Tidak hanya di setiap episodenya memiliki cerita yang berbeda, namun setiap episodenya juga memiliki art style dan juga dibuat oleh studio animasi yang berbeda. Sebagai contoh, episode ketiga dibuat oleh Studio Trigger, dan episode keempat dibuat oleh Kinema Citrus. Itulah kenapa ketika gue melihat episode 3, gue langsung teringat dengan anime Kill la Kill dan Promare. Sedangkan episode 4, gue langsung teringat dengan anime Made in Abyss. Perbedaan dari setiap episode ini memberikan sebuah angin segar untuk ceritanya, karena sepanjang series ini kita tidak terpaku dengan satu karakter saja. Dan gue pribadi sangat suka dengan pilihan ini. Gue terkadang merasa agak kurang nyaman dengan beberapa media yang ceritanya hanya berpusat pada karakter utamanya saja. Karakter sampingan dan supportnya terasa diabaikan atau bahkan hanya dijadikan objek fanservice. Jadinya semua yang ada di sekitar karakter utama terasa tidak hidup atau seperti NPC saja. Itulah kenapa gue lebih suka dengan media yang juga menyorot karakter sampingannya. Karena dengan cara ini kita bisa mengenal dunia yang ada di dalam media ini secara lebih detail dan gak terkesan monoton. Meskipun format anthology terkadang lebih berfokus pada karakter utamanya saja, namun dikarenakan kita disajikan dengan berbagai MC yang berbeda di setiap ceritanya, ini jadi memberikan kesan cerita yang lebih fresh dan agak berbeda dari sebelumnya. Ya memang terkadang ada yang plotnya sama persis, tapi biasanya karakter utamanya dibuat agak berbeda dari sifat dan backgroundnya. Walaupun serial ini memberikan sebuah cerita yang berbeda di setiap episodenya, namun hal ini juga tidak luput dengan beberapa kekurangan. Tentu kekurangan yang paling kerasa dari serial ini adalah ketidakkonsistenan dari kualitas cerita. Ada beberapa cerita yang bagus dan ada beberapa yang kurang banget. Jadi rasanya kayak, ya gue pengen skip aja gitu episode ini dan lanjut ke episode berikutnya. Kekurangan berikutnya adalah dari pembangunan karakternya. Dikarenakan Star Wars Vision hanya diberikan durasi 13-20 menit di setiap episodenya, terkadang kita jadi nggak bisa mengenal karakter utamanya lebih dalam. Bahkan dunianya sendiri jadi kerasa nggak terbangun. Ada beberapa cerita yang mengharuskan lo mengetahui dasar dari dunia Star Wars. Dan buat gua yang gak begitu mengikuti lore dari Star Wars, ini jadi membuat gua agak kebingungan. Terkadang gua harus mengulang scene yang sama untuk bisa menangkap background konflik yang sedang terjadi. Dikarenakan kekurangan ini, gue terkadang merasa ada satu episode yang kerasanya tuh kayak lama banget gitu ceritanya. Padahal durasinya ya ngejauh beda gitu dengan episode-episode yang lain. Mungkin karena pacing-nya aja yang lambat dan kayak ngebosenin aja gitu untuk diikutin. Well, entahlah, itu cuma pendapat gue aja. Meskipun begitu, ada beberapa cerita yang membuat gue nggak merasa bosan untuk mengulang episode tersebut.
gue bisa menonton episode yang sama secara berulang kali tapi tidak merasa bosan sedikit pun. Sebagai contoh, episode 4 dan 3 gue sudah menontonnya sekitar 4 kali. Tetapi gue masih bisa merasakan feel yang sama ketika pertama kali menonton episode itu. Untuk animasi dan art style-nya, gue nggak bisa berkomentar banyak. Karena gue sendiri cukup tersanjung dengan pemilihan animasi yang beragam di setiap episodenya. Kalau gue harus pilih, maka gue bakal pilih episode 1, 3, 4, dan 5 merupakan episode favorit gue kalau ngomongin dari segi animasi dan art style. Ngomongin soal art style, gue sempat melihat beberapa orang yang menganggap kalau Star Wars Vision itu aneh karena mereka menampilkan lightsaber yang berbentuk katana. Untuk yang satu ini gue nggak bisa berkomentar, karena jujur aja gue sebenarnya cukup suka ketika mereka menunjukkan lightsaber tersebut. Tapi ya itu kembali ke selera masing-masing. Gue mungkin bisa memaklumi mereka yang kurang suka dengan desain ini, karena ya terasa maksa aja gitu untuk universe Star Wars. Tapi ya itu kembali ke personal masing-masing. Overall gue cukup suka dengan serial ini. Meskipun ada beberapa kekurangan, tetapi gue masih bisa menikmati sebagian besar cerita di dalamnya. Pemilihan animasi yang berbeda di setiap episodenya memberikan sebuah nuansa yang berbeda di setiap cerita. Dengan diiringi oleh musikal score yang sangat apik di beberapa momen intens, ini mampu menghasilkan sebuah momen yang sulit untuk dilupakan. Apabila mereka akan membuat season kedua, harapan gue ke depannya mereka bisa membuat ceritanya bisa dicerna dengan mudah oleh para penonton yang bukan fans Star Wars. Karena gue pribadi suka kebingungan dengan jalur cerita dalam serial ini. Kesimpulan dari gue, serial ini memang ditunjukkan untuk para fans Star Wars. Karena banyak sekali cerita yang mengharuskan kita mengetahui seluk-beluk masalah yang terjadi di universe Star Wars. Tapi sayangnya, gue lihat banyak fans yang kurang begitu puas dengan serial ini. Entah karena ekspektasi mereka yang terlalu besar, atau memang ceritanya yang agak menyimpang dengan lore Star Wars. Tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing, dan menurut kalian gimana? Apakah serial ini memuaskan atau agak mengecewakan? Tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar di bawah. Kalau gue harus memberikan rating, maka gue bakal berikan 8,5 dari 10. Oke, jadi itulah pembahasan atau mungkin review dari gue mengenai serial Star Wars Vision. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.